Mas, kamu benar tebakannya. Aku lihat. Ada beberapa kali pengumuman penarikan. Aku langsung merasa ada yang tidak beres. Ternyata itu strategi nenek moyang kita yang penuh tipu muslihat. Kurangi penarikan, perbanyak simpan. Kasih. Hui, tolong cekin analisis pergerakannya. Oke, Mas, lihat. Tolong saring saham militer dan energi. Oke. Mas, sudah dikirim ke kamu. Emas kapas biji besi energi futures bisa ditambah. Xiaong, lihat prediksi kamu. Kok kayaknya bakal ada perang ya? Betul. Di Timur Tengah atau Eropa Timur ya? Kamu gak usah peduli. Baiklah yang lainnya. Lepas semua minggu ini pasar global turun. Kalau berani beberapa hari ini bisa short saham Eropa. Oke, aku ikut kamu. Kalau prediksi kamu benar, nanti gajinya aku kasih tambah 1 miliar. Mending kamu kurangi kerja setahun biar aku cepat bebas. Xiaong, aku udah banyak bantu kamu. Kamu buru-buru mau pisah sama aku. Selama 5 tahun ini bos Ye, aku udah bantu kamu hasilkan miliaran dolar kan. Dulu kamu selamatkan aku, uang buat berobat orang tua aku. Aku udah balas ribuan kali lipat. Gak tahu terima kasih. Lakukan sesuai yang dia bilang ya. Xianna. Aku mau operasi. Untuk sementara perusahaan ini, aku serahkan ke kamu. Aku kan pernah urus cabang luar negeri. Apa sih yang gak bisa aku atur? Kamu pernah urus apa? Itu cuma pujian dari bawahan, pokoknya, kamu kenali dulu. Nanti kita bicara lagi setelah aku pulang. Oh ya, di perusahaan, ada ahli saham as namanya Xiaong. Aku susah payah dapetin dia, kamu jangan ganggu. Ahli saham Xiaong. Oke, tahu deh. Ayahku ini khas orang yang terlalu lama di dalam negeri. Sudah ketinggalan sama internasional. Malah bilang ada ahli saham di perusahaan. Di dalam negeri mana ada orang kayak gitu? Tidak perlu dipikir lagi, sudah pasti. Para agen di dalam negeri itu asal tidak rugi. Langsung disebut agen emas. Walaupun mereka hebat-hebat, mana bisa mengalahkan si rubah Wall Street seperti kamu? Sudah lama aku kenal kamu. Belum pernah lihat kamu salah prediksi. Mas, apa bakal ada perangnya? Lumayan juga nih anak kecil. Pasti berkembang kalau punya teman investor saham. Selamat datang Bos She. Hello Bos Ai. Saya Wu Daosing, wakil presiden direktur grup kita. Haha, silakan. Ayo teman-teman, hentikan dulu pekerjaan kalian. Ayo. Mari kita kenalan. Ini adalah putra satu-satunya ketua direksi. Dan juga satu-satunya penerus grup Maoye kita. Presiden direktur baru kita Bos She, hahaha. Selamat datang Bos She menjabat. Ini sikap kalian terhadap atasan ya? Tidak menganggap saya serius. Kayaknya ayah saya terlalu baik sama kalian. Sekarang perusahaan sepenuhnya saya yang tangani. Mulai sekarang berlaku sistem 996. Perusahaan bakal bayar uang lembur nggak? Mimpi apa sih uang lembur? Bisa libur 4 hari sebulan aja udah baik banget. Perusahaan besar Maoye International saya ini. Kalau nggak mau kerja silakan pergi. Banyak yang mau kerja lanjut kerja aja. Dasar banyak mulut. Oke. Ini mau bikin saya jadi contoh buat yang lainnya. Gelas limited edition saya. Kalian berdua tidur waktu kerja. Sudah dipecat. Wakil Presiden Wu ini siapa? Zioda. Hari-hari santai kamu udah habis. Ini adalah penerus Maoye International kita. Presiden direktur baru Bos She. Berarti Ye Shengtang itu ayah kamu ya? Kamu siapa sih? Berani-beraninya sebut nama ayah saya. Saya nggak peduli kamu siapa. Jangan banyak ngatur di sini. Karyawan biasa aja sok jagoan sama saya. Bos She. Ini adalah analis saham perusahaan kita Xiaoda.
Serta asistennya kamu tidak tahu. Dia biasanya sangat sombong di perusahaan. Tidak menghargai siapapun. Sekarang bahkan tidak menghormati kamu. Untuk apa mempertahankan orang seperti ini? Kami selalu mengikuti jadwal Wall Street. Pada jam ini sudah lama pulang tidur sebentar, kenapa? Jangan cari-cari alasan saham luar negeri. Secara alami ada rekan kerja di luar negeri yang bertugas memantau pasar. Cepat bersihkan barang-barangmu dan pergi. Apakah kamu yakin akan memecat saya? Apa ayahmu tahu? Saya adalah presiden direktur perusahaan. Apakah memecat seseorang perlu meminta izin ayah saya? Kopi. Di perusahaan ada ahli saham as bernama Xiaong. Yang saya dapatkan dengan susah payah, kamu jangan ikut campur. Ahli saham Xiaong. Wakil Presiden Wu. Apakah di perusahaan kita ada seseorang bernama Xiaong? Sepertinya ada broker saham luar negeri bernama Xiaong. Tapi dia mengundurkan diri beberapa hari yang lalu. Orang yang sangat dihargai ayah saya mengundurkan diri. Hahaha. Sebetulnya ingin melihat seorang analis saham yang gagal. Di dalam negeri malah hidup enak. Berkembang dengan baik. Bahkan rekrut asisten wanita. Sungguh lucu. Ternyata kamu. Apakah kamu memanipulasi pasar saham kali ini? Saya tidak. Saya bisa bersaksi. Dia curang. Kalian kenal? Hanya pernah bertemu sekali. Tapi hanya anjing terlantar di Wall Street. Saya yang akan ingat. Oh begitu. Dengan kehadiran ahli saham seperti kamu di perusahaan, orang-orang seperti itu tidak perlu ada lagi. Wanita ini dulu tidak mengerti sama sekali tentang keuangan. Setelah beberapa tahun tidak bertemu, berani bilang bisa menggantikan saya. Sudah seharusnya begitu bos She Xiaoda ini. Meskipun dia adalah analis saham perusahaan kita, tapi untuk perusahaan kita, tidak ada kontribusi sama sekali. Saya curiga, mereka berdua cuma datang ke kantor buat tidur. Berapa banyak kontribusi yang saya berikan ke perusahaan? Tanya saja ke Pak Ye, pasti tahu semua. Gak usah tanya, ayah saya sedang operasi di luar negeri sekarang. Semua urusan perusahaan saya yang tanggung jawab. Termasuk PHK. Oke, kalau mau PHK. Bayar dulu gaji yang masih terutang. Gaji tertunggak. Coba tanya aja ke karyawan manapun di perusahaan ini. Kapan sih Maoye International ini pernah nunggak gaji? Saya sama ayahmu tanda tangan perjanjian rahasiaan. Selama kerja cuma dikasih upah minimum. Setelah resign baru dibayar semua gaji sekaligus. Oh, kalau gitu bilang aja berapa gaji yang masih terutang sama kamu. Gak banyak, dia gaji setahun 50 juta, saya setahun 1 miliar. Sudah kerja 5 tahun transfer aja. Gaji setahun 1 miliar. Kamu pikir kamu siapa? Steve Jobs? Warren Buffett? Hahaha. 1 miliar itu mungkin dong Vietnam kali ya. Hahaha. Ini salinan kontrak aslinya ada di pengacara. Oh iya, lupa, kamu gak berhak lihat. Saya gak berhak? Kamu mau nipu saya waktu ayah saya gak ada, ya saya kasih tahu. Gak mungkin berapapun gaji kalian. Tidur di jam kerja melawan atasan. Pelanggaran berat potong semua. Ini PHK. Bukan sekedar pemutusan hubungan kerja biasa. Gaji bonus kompensasi. Lupakan saja. Kalian berani melanggar hukum ketenagakerjaan? Hukum ketenagakerjaan? Ini perusahaan saya yang buat hukum. Percaya gak percaya saya akan lapor ke arbitrase ketenagakerjaan. Lapor aja terserah. Percaya gak percaya saya akan habisin jutaan buat bikin kalian jelek. Di blacklist di seluruh industri. Kalian gak akan dapat sepeser pun dari saya. Minggir, mau saya panggil satpam? Lihat kan. Maoye International gak akan memelihara orang malas. Yang melanggar atasan dan cari enak sendiri. Nasibnya akan sama seperti mereka berdua, dengar? Bos She, ada masalah besar nih. Ini klien yang beberapa waktu lalu main saham di sini. Investasi saham as malah bikin modal habis. Sekarang dia lari ke atap gedung. Perusahaan Maoye membujuk kami buka akun investasi saham luar negeri, merugikan uang hasil jerih payah kami. Merugikan uang hasil jerih payah kami. Aku jadi hantu pun gak bakal lepasin. Kalian gimana bisa investasi saham rugi? Ya lihat tuh. Ini malah buka live streaming fitnah perusahaan kita. Bilang kita nipu orang. Siapa yang bisa jamin investasi saham pasti untung? Iya sih, kata-kata begitu. Tapi sekarang masalah ini udah besar. Opini publik nggak menguntungkan buat kita. Dewan direksi dan departemen terkait. Semua minta kita segera kasih solusi.
Kalau nggak harga saham perusahaan kita bakal anjlok. Kapitalisasi pasar bisa menguap triliunan. Termasuk reputasi yang perusahaan kita bangun selama belasan tahun. Sama sumber daya pelanggan semuanya bakal hilang. Nanti perusahaan bakal susah bangkit lagi. Gimana ini? Hubungi dia, suruh dia balikin sisa modalnya. Dalam seminggu jamin balik modal. Lakukan seperti yang dia bilang cepat. Iya. Apa seminggu aku nggak percaya? Mau nipu aku ya, pergi sana semua, pergi sana. Kamu memang ngerti sedikit tentang situasi dunia dan logika dasar, tapi sayangnya kamu cuma belajar kulitnya. Saham yang melonjak. Tapi sayangnya air jauh nggak bisa padamkan api dekat, apalagi sekarang Wall Street lagi malam. Kamu suruh dia beli saham negara C di mana? Masa kamu bisa selamatkan? Nggak perlu aku turun tangan hui-hui keluarga kita. Bisa kasih solusi yang lebih baik dari kamu. Gimana? CEO yang mau nggak berlutut minta tolong sama aku? Kami sudah perhatikan masalah ini sedang ditangani. Maaf, kami sementara nggak bisa berkomentar tentang ini. Direktur utama kami sedang operasi, nanti kami akan merespons. Bos Syekh. Masalah ini udah trending di hot search. Kita harus buru-buru tangani. Barusan aku lalai lupa masalah waktu. Aku masih punya solusi yang langsung berhasil, kasih aku waktu. Cepat pergi sana. Lihat tuh si Xiao. Siapa yang mau sama solusi jelek kamu? Hati-hati. Jangan tertipu oleh rubah Wall Street itu. Apakah kamu tahu di mana itu Wall Street? Kamu ini seperti anjing kampungan yang hanya pantas tinggal di sumur seumur hidupmu. Tentu saja belum pernah dengar. Ayah ibu. Anakmu tidak berbakti. 9 anakmu telah kehilangan semua uang pensiun kalian. Anakmu tidak punya muka untuk menemui kalian lagi. Wakil Direktur Wu cepatlah pergi menenangkannya. Baik-baik. Hari ini tidak ada berita yang bisa menyebabkan gejolak keuangan. Jadi hanya ada perang yang dikatakan oleh Xiao. Sekarang tidak ada orang di seluruh dunia yang mempercayainya. Pasti bebek yang pertama kali merasakan air hangat di musim semi. Kecuali perang meletus dalam beberapa menit. Lebih sensitif daripada indeks dan saham. Hanya ada kontrak berjangka. Di bawah bayang-bayang perang, semua sumber daya strategis pasti sedang naik. Kapas. Dan apalagi bahan bakunya untuk perang. Tidak ada uang cepat emas paling stabil untuk 2 hingga 3 tahun ke depan. Lalu kembali ke negara untuk menemuimu. Bukankah kamu selalu bertanya bagaimana cara membalasmu? Aku akan kembali ke negara dan memberikan diriku padamu sebagai balasan. Apakah itu baik? Jangan bermain-main, belilah saham dan indeks yang stabil untuk mendapatkan sedikit uang saku. Direktur Y yang hebat, jika terus tertunda maka akan jadi tragedi. Masih belum memutuskan. Telepon perusahaan Bos She sudah dipenuhi panggilannya. Aku tahu. Direktur Y yang besar, kali ini aku tidak akan membiarkanmu berlutut untuk mengakui kesalahan padaku. Asalkan gaji kita dilunasi. Aku akan memberimu solusi terbaik. Bagaimana? Jangan harap. Waktu tidak menunggu siapa-siapa begitu orang itu melepaskan. Mau Y International akan selesai.
Biarkan dia masuk penuh dengan kapas. Dalam 1 jam pasti akan melonjak. Baik-baik haha. Beberapa orang berlagak seperti dewa selama berjam-jam. Kamu wanita bodoh, orang itu sudah terpojok. Kamu sendiri tidak yakin tapi menyuruh orang untuk memenuhi kapas sepenuhnya. Kamu ini mengabaikan nyawa manusia. Apa kamu punya pilihan lain yang bisa melonjak? Dalam waktu singkat. Beberapa tahun ini, kamu memang belajar banyak keterampilan. Tapi kamu hanya belajar kulit luarnya. Kamu dulu orang yang buta geografi tidak tahu kalau di barat kita dan wilayah Asia Tengah banyak menghasilkan kapas. Ya karet? Lagi-lagi karet dasar wanita bodoh. Cuma lihat berita nggak cukup. Kamu juga harus bisa cari info akurat dari data yang banyak banget. Kamu bisa ngapain aja buat ngumpulin data. Aku yang bantu Kak dan ngurusin ini semua. Nona Jiang gimana, oke nggak? Direktur lagi nggak ada. Dia kan Marga Jiang, kenapa dipanggil Nona Jiang? Memangnya kamu ada cara lain yang lebih baik? Tentu ada, lihat aja. Masih nunggak gaji kita nggak sih bos ye? Kasih. Aku bayar setengah dulu kalau masalah ini selesai. Langsung lunas. Deal. Uang 250 juta udah masuk. Nggak usah ragu-ragu nunggu orang lain bunuh diri ya. Emangnya kamu ngincer futures yang mana? Dia tadi ngomong apa sih? Urea apaan tuh? Nggak pernah bikin peluru kan? Siapa yang pernah bikin peluru? Nggak heran nggak tahu. Urea itu bahan penting buat bikin peluru. Ini kan kata kamu aku tunggu setengah jam aja. Xiaoda 0 menit udah lewat. Aku rasa yang bikin orang mati sia-sia itu kamu ya? Orang lain panggil aku Xiaoda sih nggak apa-apa. Dia kan mantan tunanganku. Nggak mungkin lupa nama asliku kan? Kalau Xiaoda cuma ngomong sembarangan. Nyesatin klien semua akibatnya kamu yang tanggung. Kalau emang kejadian kayak gitu Xiaoda, 10.000 kamu. Nggak bakal cukup buat ganti rugi perusahaan. Xiaoda kamu dipecat ya. Sakit hati balas dendam sama perusahaan. Kamu tadi sendiri juga bilang, siapa yang bisa jamin main saham pasti untung. Kamu. Santai-santai. Aku harusnya dengerin kamu. Kamu nggak salah, mana ada sesuatu yang bisa naik drastis dalam waktu sesingkat ini. Aku nggak peduli. Panggil satpam jaga mereka berdua. Aku mau bikin mereka berdua ikut mati kayak si bodoh yang lompat itu. Kenapa ini bukan urusan kita? Daga kami baik hati memberikan solusi terbaik untuk kalian. Kalian malah membalas budi dengan kejahatan. Jangan banyak alasan. Kalian punya niat jahat. Apa yang terbaik? Benar-benar naik. Akhirnya bisa balik modal, bagaimana bisa ada operasi ajaib seperti ini? Suruh dia segera jual dalam setengah jam, kalau tidak saya tidak bisa jamin. Apakah pihak utama akan masuk untuk memanen? Oh baik-baik. Saya tidak akan ribut lagi, terima kasih Dewa Saham, telah membantu saya memulihkan kerugian. Saya bilang kan Daga saya yang paling hebat. Beritahu Departemen PR, segera keluarkan pengumuman. Perusahaan memiliki Dewa Saham yang menjaga menyelamatkan hidupnya. Kedepannya tanggung sendiri untung ruginya. Perusahaan tidak bertanggung jawab. Baiklah, kalau sudah mengakui saya sebagai dewa saham, maka bayarlah gaji saya. Kapan saya bilang Dewa Saham itu kamu? Kamu hanya kebetulan menebak dengan benar. Dewa Saham yang sebenarnya. Bukan sayang. Saya juga bukan dewa saham. Tapi dia pasti bukan. Cara bertaruh nekat seperti ini adalah pantangan besar di pasar saham. Orang seperti ini tidak pantas berada di perusahaan. Benar. Kamu pantas dipecat. Kalau bukan karena nyawa manusia dipertaruhkan, saya tidak akan melakukan ide berisiko seperti ini. Apakah kalian ingin membunuh keledai setelah selesai bekerja? Hahaha Xiaoda. Kamu akhirnya mengakui kamu adalah keledai bodoh. Sikapmu yang sombong tadi membuat saya tidak nyaman. Ingat baik-baik. Harus punya uang baru bisa sombong. Apa maksudmu?
Maksudnya kalian bisa pergi. Gajinya. Hanya dengan beberapa kata, ingin mengambil uang sebanyak ini dari perusahaan. Wakil Presiden Wu batalkan transfer tadi. Kamu berani menipu kami dengan hutang. Heran kalian bekerja di bidang keuangan. Tidak tahu kalau transfer besar bisa ditarik kembali secara gratis dalam 24 jam. Siapa yang tidak tahu? Tidak menyangka kamu seorang CEO perusahaan Fortune 500. Ternyata mereka menipu kita dengan pembukuan palsu. Aku kaget. Kalau tidak puas silakan laporkan aku. Leheit saya Pa Yang akan perkia. Aku ini perusahaan internasional Maoye yang masa ia mau berhutang banyak sama pekerja kecil. Benar-benar Maoye internasional yang terhormat ya. Ternyata reputasi kamu dan ayahmu cuma bernilai 5 miliar. Jangan salah paham. Kamu yang tidak bernilai 5 miliar. Si miskin. Kamu. Mau mukul aku ya? Ayo coba saja mukul. Lihat aku bisa bikin kamu masuk penjara. Boss aku baru ingat sesuatu. Orang tua si Oda ini setiap hari menghabiskan 20-30 ribu. Dan semuanya dibayar oleh Pak Ye. Wah sudah beberapa tahun ini. Oh ya. Berapa banyak dia habiskan uang kita? Wah pasti sudah puluhan juta. Ya masa kamu masih berani minta gaji? Wakil Direktur Wu beritahu mereka. Hentikan pembayaran, usir mereka keluar. Kamu berani, ini bagian dari kontrak kita. Kamu sudah dipecat. Kontrak bodoh itu sudah tidak berlaku. Jangan harap bisa mengambil untung dari keluarga ya lagi. Usir mereka keluar. Dageng. Dageng, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja Hui. Jangan khawatir, 5 tahun ini tidak akan sia-sia. Aku akan cari cara. Dageng, aku pasti percaya kamu. Keluarga Ye yang melanggar kontrak itu kerugian mereka, tapi mereka menipu gaji kamu sampai 5 miliar. Bagaimana kamu bisa menanggung biaya orang tua kamu nanti? Tidak apa-apa. Di ujung jalan pasti ada jalan keluar. Aku akan cari cara. Si Oda itu memang punya bakat. Aku curiga kontrak yang ayahku bilang itu benar. Dia pasti Xiaong, ahli saham yang ayahku bilang. Ahli saham. Terus apa mau ajak dia balik lagi? Tidak mungkin. Dengan kamu di sini, siapa yang berani disebut ahli saham? Maksudku, kalau kita sudah memecatnya, lebih baik kita lakukan yang lebih ekstrim. Paksa ayahku untuk berdiri di pihakku dan membatalkan kontrak. Sekaligus menghemat 500 juta untuknya. Kamu mau lakukan apa? Tahun-tahun ini sungguh sulit untuk Chang. Emma ini anakmu yang tidak berguna. Kalau Chang tidak berguna, aku dan ayahmu sudah mati. Mana bisa dirawat di rumah sakit swasta mahal ini? Tapi yang paling harus kita syukuri adalah Bos Ye. Sejak aku dan ayahmu ditabrak, dia yang membayar biaya pengobatan kita. Itu jumlah yang sangat besar. Kamu harus bekerja keras untuknya. Seumur hidup membalas budinya. Aku tidak akan lagi mendapat kebaikan seperti ini. Kalian tidak layak mendapat bantuan dari keluarga Ye. Keluar dari sini. Chang, apa yang terjadi? Chang, dia ternyata Xiaong. Anakmu tidur di jam kerja. Melawan atasan dan tidak menghormati ayahku Bos Ye. Dia sudah dipecat hari ini. Chang ini benar. Emma, aku kerja shift malam. Seharusnya tidur di pagi hari. Berlutut. Emma, Aku suruh kamu berlutut. Aku suruh kamu berlutut di depan orang yang berjasa. Emma, aku tidak berhutang pada mereka-mereka yang tidak jujur. Kamu. Aku dan ayahmu mengajarkanmu sejak kecil. Mengajarkanmu untuk menjadi orang yang jujur. Untuk tahu membalas budi. Apa yang kamu lakukan? Emma, Anda bangun dulu. Orang bilang saja aku tahu kamu tidak salah. Kamu selalu mengandalkan kecerdasan kecil dan kemampuanmu. Sombong dan arogan. Setiap kali menyebut Bos Ye dan perusahaan. Kamu tidak punya rasa hormat, kamu lupa. Siapa yang menyelamatkanmu dari penjara luar negeri? Dan siapa yang menyelamatkan orang tuamu ke rumah sakit? Dan siapa yang membayar biaya pengobatan jutaan?
menyelamatkan nyawa ayahmu. Kamu bilang saja. Mama, aku salah, aku mohon bangun dulu, kakimu baru sembuh. Jangan sampai rusak. Kenapa aku punya anak seperti anak yang tidak tahu terima kasih? Kamu minta maaf dulu sama anak keluarga Ye. Aku minta maaf. Ya. Hahaha. Mama, cepat bangun. Mama baik-baik saja. Sudah sujud. Kamu sujud lagi 10-8 kali. Aku bisa lihat muka ayahku. Biarkan kalian tinggal 1 tahun lagi. Bagaimana? Baik. Lihat karakter anak keluarga Ye. Mungkin aku salah paham sama Chang'er. Sudahlah, biarkan dia sujud beberapa kali. Lunasi hutang budi. Dagek, kamu ngapain percaya omongan orang seperti itu? Kenapa cemberut? Sebelumnya kamu sangat sombong. Bicara minta tolong sama aku. Minta bos Ye keluarkan uang terus obati orang tuaku. Hahaha. Xiaoda ya Xiaoda. Bilang kamu keledai bodoh memang benar. Kamu pikir mungkin uang keluargaku kamu yang hasilkan. Kenapa harus buang-buang pada keluarga sampah seperti kalian? Hahaha. Yezian, kamu masih manusia. Aku sudah hasilkan berapa uang untuk keluargamu? Ratusan miliar lebih. Sudahlah, hui-hui. Aku tidak benar-benar minta padanya. Aku hanya berusaha sebisanya untuk orang tuaku. Chang'er, mama tahu. Aku dan ayahmu tidak akan menyalahkanmu. Kita sudah lunas dengan keluarga Ye. Lunas kalian mimpi. Tunggu tagihan biaya pengobatan. Seumur hidup, tidak akan lunas, lanjutkan di kehidupan berikutnya. Dokter cabut selangnya. Keluarkan dia. Tunggu, hui-hui, bantu dorong mamaku keluar. Aku segera menyusul. Dage, kita mau kemana? Aku panggil taksi pindah ke rumah sakit lain. Antarkan orang tuaku dulu. Jangan pergi, Chang, ayo kita pulang. Aku dan ayahmu pasrah pada takdir. Tidak layak menghabiskan uang sebanyak itu lagi. Maaf Bu, anakmu tidak berbakti. Apakah ini Bapak Xiaong? Iya, saya. Saya Zhang Lishu, wakil direktur rumah sakit Shengxin. Saya datang untuk menjemput orang tuamu untuk dirawat, tenang saja. Kami adalah rumah sakit swasta terbaik di negeri ini. Bisakah kami berutang di rumah sakitmu? Biaya pengobatan sudah dibayar, langsung saja ke sana. Tenang Bu. Ya? Terkejutkah, senangkah? Aduh, Ternyata kamu selalu kamu. iya Sisi. Sayang, kenapa kamu begitu bodoh? Tidak bisa menebak, berani sekali kamu. Bahkan bekerja di bawah Ye Shengtang. Dan mengkhianatinya. Membocorkan arah saham ke seorang netizen. Kalau aku kasih tahu Ye Shengtang, kamu selesai. Aku. Jangan pukul muka, pukul tempat lain saja. Kamu masih tahu malu. Aku tidak tahu malu, kamu yang tidak tahu malu. Masih berani bicara. Kamu tidak hanya bekerja untuk musuh tapi juga punya asisten kecil di sampingmu. Hui, aku tidak tahu malu. Jiang Sisi, kamu belum paham situasinya. Sejak 6 tahun lalu kamu membuat kesaksian palsu untuk menjebakku. Kita sudah putus hubungan. Kamu bilang aku apa bekerja untuk musuh? Kamu pikir Ye Shengtang akan baik hati menyelamatkan orang tuamu dan menyelamatkanmu dari penjara?
Tentu saja dia tidak begitu baik, dia menyelamatkanku dan orang tuaku ada alasannya. Aku menandatangani perjanjian kerahasiaan 10 tahun dengannya, membantunya menghasilkan uang di belakang layar, tapi dia juga membantuku di saat paling sulit. Kamu terlalu memujanya. Kamu tahu siapa yang membuatmu masuk penjara dulu? Aku mendapat gelar doktor dari Harvard di usia 20 tahun. Terjun ke Wall Street baik investasi jangka pendek maupun panjang. Semua menghasilkan keuntungan luar biasa. Aku mendirikan dana Ventura sendiri. Merajai Wall Street. Nama Red Rabbit tersebar ke seluruh dunia. Saya punya reputasi yang sangat tinggi di kalangan investor global. Sering memimpin jutaan investor retail. Melawan para short seller besar di Wall Street. Mengalahkan mereka habis-habisan sampai dulu saya masih muda dan terlalu berani membuat banyak musuh. Banyak short seller besar punya alasan untuk membunuh saya. Ye Shengtang adalah salah satunya. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana saya tidak tahu? Dialah yang menculik orang tua saya dulu, dan mengambil banyak fotomu, mengancam akan membunuhmu bodoh. Sayang, kenapa kamu? Kenapa kamu percaya saya benar-benar akan menyakitimu? Apa-apa yang kamu katakan benar. Dia menculik orang tua saya. Ibu saya langsung terkena stroke dan meninggal. Ayah saya setelah kembali juga tidak bisa bangkit lagi. Saya pergi ke penjara ingin menemuimu, tapi kamu terus menolak untuk bertemu. Sisi saya salah. Setelah itu saya dengar kamu keluar dari penjara. Saya mencari kabarmu kemana-mana, tapi saya tidak bisa menemukanmu. Saya akhirnya melalui akun media sosialmu, berpura-pura menjadi netizen mendekatimu. Saya sambil belajar sendiri tentang keuangan, sambil menyelidiki dalam penculikan itu. Saya akhirnya menemukan itu adalah ketua grup Maoye. Ye Shengtang saya pulang ke negeri ini dan Minai, tapi malah menemukan kamu membantunya trading saham untuk untung. Jadi kamu mendekati Yezian. Berpura-pura menjadi dewa saham. Saya di negara C mengganti nama dan marga, memalsukan identitas dan riwayat hidup. Untungnya si sayang percaya padaku. Dia kemudian tahu kamu adalah dewa saham yang sangat dihargai ayahnya, tapi malah sengaja membuatmu marah untuk memaksa Ye Shengtang. Tidak punya pilihan selain merobek perjanjian, dan membiarkan saya menggantikanmu sebagai dewa saham. Saya lihat dia bukan percaya padamu, tapi tergila-gila padamu. Saya tidak membiarkannya mengambil keuntungan saya sepenuhnya milikmu. Saya salah. Saya percaya padamu. Sekarang saya memang sudah bebas, tapi menjadi orang yang benar-benar miskin. Saya tidak menyangka kamu akan bekerja untuk Ye Shengtang, tapi untungnya saya punya sedikit uang. Kamu punya berapa? 40 miliar. Kamu punya sebanyak itu. Setelah orang tua meninggal, saya menjual aset keluarga. Menggunakan uang itu untuk belajar saham darimu. Nilai aset saya naik berkali-kali lipat. Tidak heran beberapa tahun lalu. Pemula di bidang keuangan tiba-tiba berubah menjadi apa-apa dewa saham. Ternyata semua informasi itu dari saya. Saya terutama belajar darimu, tapi saya sendiri juga belajar banyak. Baiklah, kamu adalah rubah Wall Street. Xiaong, kamu ingin balas dendam. Tentu saja ingin balas dendam. Maka kamu harus membantu saya mempertahankan gelar rubah Wall Street ini. Hei hui. Kak, udah cepat ke rumah sakit orang tuamu. Apa yang terjadi dengan orang tua saya? Kamu ke rumah sakit saja nanti tahu. Ibu. Bibi jalan pelan-pelan. Ayah pulih dengan baik. Ayah kamu ternyata sudah bangun. Ibu, apa yang terjadi, kamu bisa jalan? Mr. Xiao, mari kita bicara di luar. Jiang Lucy. Bukankah dia sekutu dengan Ye Xian? Mengapa dia ada di sini? Dokter Zhang, apa yang terjadi? Itu rumah sakit sebelumnya menggunakan obat khusus. Menekan sistem saraf pusat orang tuamu. Menyebabkan ayahmu terus tidak sadarkan diri. Ibumu juga tidak bisa pulih. Ini sangat kejam. Bagaimana mereka berani? Ye Shengtang untuk menjebak saya benar-benar tidak memilih cara. Ibuku masih selalu bersyukur padanya. Xiaong, kapan paman dan bibi ditabrak mobil? Setelah saya masuk penjara setengah tahun, saat itu saya sangat panik sampai ingin membenturkan kepala ke tembok. Kamu bilang saya dan orang tua saya mengalami kecelakaan. Semua direncanakan oleh mereka. Selama beberapa tahun ini saya selalu berpikir Wall Street adalah tempat Ye Shengtang memulai bisnisnya. Tempat itu juga bisa menjatuhkannya. Dalam beberapa tahun ini kekayaannya semakin bertambah. Orangnya semakin tua dan licik, kita mungkin hanya punya satu kesempatan.
Saya ingat kamu pernah bilang padaku, para penjahat keuangan memiliki dua ciri khas. Satu adalah berjudi besar-besaran dan yang lainnya adalah keserakahan. Tangkap kedua poin ini. Satu kesempatan saja sudah cukup. Dia sekarang mungkin sangat cerdas. Jadi satu dewa saham tidak cukup. Kita butuh dua dewa saham. Bekerja sama untuk menipunya naik ke meja judi. Bagaimana jika Ye Shengtang dulu pernah bertemu denganmu dan mengenali kamu bagaimana? Saya memakai kacamata hitam bahkan kamu tidak bisa mengenaliku. Apalagi dia. Hei Zian, SSSD. Bos She, kita bicara bisnis saja. Kerajaan senilai miliaranku ada di depanmu. Apa ini masih belum cukup untuk membuatmu mendekat? Jangan terburu-buru, aku sudah meninggalkan segalanya di luar negeri dan kembali ke negara bersamamu. Apa mungkin masih ada pilihan lain? Jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Kamu harus tahu sejak tahun lalu, setelah jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, aku tidak pernah menyentuh wanita lain lagi. Ah, kamu pria nakal. Apa aku hanya seorang wanita bagimu? Yang kamu lihat, apa hanya tubuhku? Tentu saja bukan. Kamu adalah rubah dari Wall Street di dunia keuangan. Kamu memiliki kemampuan mengubah batu menjadi emas masa depan, karierku bergantung padamu. Posisi kepala analis perusahaan, juga kursi wakil presiden. Kelak akan menjadi milikmu. Aku akan menjadi wanitamu, apakah aku masih perlu mengharapkan hal-hal itu? Lalu apa yang kamu inginkan? Kamu dari keluarga Ye yang kaya raya ayahmu. Mungkin tidak puas dengan aku. Tenang soal itu. Dengan menantisipasi kamu dia pasti tidak akan berkomentar apa. Siapa yang tahu kamu sudah memecat dewa saham yang paling dihargai olehnya? Kalau dia tidak merasakan nilaiku dan marah padaku. Hei, tenang saja, aku sudah punya rencana. Drama bunuh diri dari siang tadi. Kami sudah berhasil menyelesaikannya dengan sempurna perusahaan kami Maoye International tanpa kerugian malah mendapat promosi besar-besaran. Sekarang tim PR kami dan media sedang bekerja keras memperluas promosi untuk menciptakan momentum bagi dewa saham cantik kita. Benarkah? Tentu saja benar, dan malam Sabtu nanti aku juga akan menyiapkan pesta sambutan yang megah untukmu. Nanti kamu akan menjadi bintang utama di pesta itu. Aku tidak ingin menjadi bintang utama. Aku juga tidak ingin tampil di depan umum agar mereka tidak membuat laporan sembarangan. Tapi kalau kamu tidak muncul, bagaimana aku bisa mempromosikan sang dewi saham si rubah Wall Street? Siapa bilang aku tidak akan muncul? Nah, gimana? Apakah ini lebih misterius? Ya. Kedepannya aku akan menjadi si rubah Wall Street. Dan kamu adalah rajaku. Kamu baru bintang utamanya. Hahaha, baiklah. Aku sangat menyukainya. Jadi aku memutuskan untuk mengubah pesta sambutan menjadi pesta saham bertopeng. Ya, pesta saham bertopeng, dan kita akan menjadikannya sebagai acara saham terbesar di Maoye International dan dalam negeri. Dengan memanfaatkan promosi dewi saham ini, kita akan membuat semua perusahaan sekuritas dan para miliarder serta selebriti berbondong-bondong datang. Dan tiketnya akan sulit didapat. Benar, dan kita akan mengundang Xiaong. Untuk apa mengundangnya? Bukankah dia dijuluki dewi saham dengan gaji setahun 1 miliar? Aku akan mengalahkannya dengan terhormat di acara saham besar ini, agar Direktur Ye melihat kemampuan saya. Dag, apa hubunganmu dengan Jiang Lucy itu? Kamu hanya perlu ingat dia dan Ye Xian berhutang gaji 25 juta padamu. Haha, maaf, ini tempat apa? Apa semua orang bisa masuk tamu malam ini? Bukankah semuanya miliarder yang naik sepeda motor listrik juga berani masuk? Kami diundang baru datang. Undangannya mana? Kami hanya menerima undangan telepon, tidak menerima undangan tertulis. Pergi saja, siapa sih ini, berani datang ke tempat seperti ini? Kamu. Wah, siapa yang mukanya jatuh ke tanah? Maaf Bos She, ada 2 orang naik sepeda motor listrik ingin ikut pesta saham. Tahu kamu imut. Tapi tidak menyangka juga begitu miskin. Benar-benar mempermalukan Maoye International. Xiaong, aku kasih kamu berhadapan langsung denganku. Kamu cuma bisa ngeles. Dari mana sih nyewa baju ini? Gak usah peduliin dari mana nyewanya, hari ini duel saham. Bukan buat lomba siapa yang pakai baju paling keren. Ya udah, gak apa-apa. Kan ini pesta saham bertopeng. Pasti ada aja badut-badutnya. Biarkan mereka masuk. Dak, tunjukin siapa sebenarnya badut itu. Sangat menyambut para tamu yang datang. Untuk mengikuti acara yang diselenggarakan oleh Maoye Group,
Pesta saham bertopeng. Selanjutnya, kita persilakan tokoh paling penting dalam pesta saham kali ini, dan juga CEO termuda Maoye Group, Mr. Ye Xian. Ye Xian ini salah satu anak orang kaya paling top di negeri ini, dibilang anak harimau. Tapi jauh kalah sama bapaknya, nggak tahu bisa nggak nih. Maoye International ya sekarang. Orang kaya makin kaya datengin Dewa Saham. Gampang banget ngehasilin uang. Selamat datang di pesta saham bertopeng yang diselenggarakan oleh Maoye International. Ini pesta saham pertama. Setiap Sabtu malam akan diadakan secara rutin. Apakah layak untuk datang? Setelah ikut pesta ini, pasti tahu jawabannya. Bos She, ini acara yang kita tunggu-tunggu. Tentu saja layak untuk datang. Di sini selain acara yang ada di undangan, pesta saham bertopeng kami juga menampilkan sesi spektakuler pertama di dunia, duel Dewa Saham. Wah, Bos She, apa? Anda akan memperkenalkan Dewa Saham misterius Anda. Betul. Ini juga tujuan pesta saham kali ini. Selanjutnya saya akan memperkenalkan Dewa Saham yang baru saja kembali ke tanah air si rubah Wall Street. Dewa Saham ternyata cantik sekali. Apakah dia yang berhasil menyelamatkan situasi pada hari kejadian lompat gedung itu? Katanya dia merekomendasikan sesuatu yang tidak terduga. Naik lebih dari 2 kali lipat dalam 1 jam. Benar-benar ide yang brilian. Jangan ngawur, orang yang menyelamatkan situasi saat itu. Jelas-jelas ada apa hubungannya dengan wanita itu? Siapa ini CEO dari Maoye International? Di sini dia tidak mungkin salah. Hah, itu Ye Xian tidak mau mengakui jasa Kak Da saja. Kalian berdua yang imut. Saya baik hati mengundang kalian, bahkan tidak pantas masuk ke sini. Masih berani bicara besar di sini. Kami bicara besar. Hah, nama asli Kak Da kalau disebut bisa bikin kamu mati kaget. Hah, dia raja neraka ya? Seorang nama juga bisa bikin mati kaget. Nama aslinya Xiaong. Saya sudah tahu nah. Saya tidak mati kaget. Dia Xiaong. Ini benar-benar Xiaong Red Hair dulu. Tidak berani, sudah lama tidak bertemu. Mr. Xiao, kamu adalah idolaku. Saya juga Mr. Red Hair. Tidak menyangka bisa bertemu kamu di sini benar. Benar-benar dia legenda Dewa Saham Wall Street. Dia benar-benar Red Hair. Tidak heran. Tidak heran apa? Pertama kali saya melihatnya, sudah merasa sangat familiar. Tidak heran Mr. Ye beberapa tahun ini sangat menghargainya, dia sangat terkenal. Siapapun yang pernah berkecimpung di dunia keuangan, tidak ada yang tidak tahu Red Hair. Dia adalah legenda Dewa Saham Wall Street. Dia mengangkat tangannya, bisa memimpin investor kecil, mengalahkan short seller besar Wall Street, membuat mereka berdarah-darah. Kamu juga tahu. Tahu, saya pernah bilang dulu di Wall Street. Saya sudah tahu dia, tapi dia sudah lama karena mengacaukan pasar saham ditangkap. Jadi kamu yakin bisa menang? Tentu saja dia cuma terkenal. Kemampuannya biasa saja, apalagi saya beberapa tahun ini selalu di Wall Street sementara dia di dalam negeri. Hanya orang kampungan. Kalau begitu, sesuai rencana. baik semuanya. Setelah Dewa Saham sudah muncul, maka duel Dewa Saham kita. Mari kita mulai lebih awal. Bos She, apakah kita akan membiarkan Mr. Red Rabbit? Benar, apakah semua sudah menantikannya? Menantikan, memang menantikan. Masih muda ya, hai. Saya benar-benar belum pernah mendengar apa itu Fox of Wall. Kedengarannya seperti nama pengguna. Hahaha. Jika saya kalah, bukankah itu lebih membuktikan kemampuannya? Mengapa kalian tidak mau? Aturannya sederhana. Kita akan memilih dari indeks global, saham dan futures satu saja. 2 Dewa Saham akan membuat prediksi tren minggu depan. Jawabannya disegel disimpan oleh notaris. Episode berikutnya akan dibuka di depan umum. Mari lihat siapa yang lebih akurat. Lalu siapa yang akan memberikan soal? Uang dalam kotak ini berhubungan dengan nomor tamu siapa yang saya pilih. Maka dia yang akan memberikan soal. Ini cukup adil. Tentu saja adil. Tidak pernah gagal. Pasti lebih baik dari Red Rabbit itu. Tamu nomor 19. Ternyata saya, maka silahkan kedua. Perkirakan indeks Nasdaq. Soal ini kita sudah pernah bertanding di perusahaan Maoye. Bertanding sebelumnya. Wakil Direktur, kapan mereka bertanding tidak tahu. Saya juga tidak mengerti.
Benar, soal ini saya mewakili Maoye International. Sudah memberitahu kalian sebelumnya bisa seperti ini. Kami menyarankan Anda mengurangi posisi karena global. Minggu depan kemungkinan besar akan terus turun, bahkan mungkin terus 1-2 bulan. Wah, apakah ini benar? Apakah benar ada sesuatu besar yang akan terjadi? Apakah uang akan lebih sulit didapat? Saya percaya Mr. Red Rabbit. Apakah Anda ingin mengganti soal? Ganti, silahkan. Kedua memprediksi indeks penutupan Nasdaq Jumat depan. Tentu saja bisa. Itu bagus. Apakah ini saatnya untuk peduli? Apakah Anda bisa soal ini? Tidak bisa tidak mengagumi Xiaong, yang bisa menyimpulkan perang, akan pecah dari detail keuangan, padahal Ye Xian sudah memecatnya tanpa izin. Bukankah Tuan Muda sudah merekrut seorang Dewi Saham? Berdasarkan performanya, dalam insiden lompat gedung, dan pertemuan saham seharusnya dia juga bisa menyimpulkan perang akan pecah. Haha, Jiang Lucy itu memang punya kemampuan, bagaimana latar belakangnya. Dia besar di pantai barat. Lulusan Stanford dengan pengalaman di Wall Street, menurut saya tidak ada masalah. Lihat saja hasil pertarungan mereka nanti. Oh ya. Tolong sambungkan Xiaong, talenta seperti ini harus dipertahankan. Baiklah ketua. Hei Xiaong. Prediksimu sangat akurat. Indeks pasar turun. Hanya militer dan energi yang naik. Baiklah, aku percaya Direktur Ye tidak akan membuatku bekerja sia-sia selama 5 tahun. Tunggu, aku kembali. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Bagaimana ini Xiaong? Sekarang masih jauh dari indeks yang kita harapkan. Tenang, konflik akan pecah. Pasar keuangan akan lesu, semua uang panas akan mengalir ke Wall Street. Inilah motivasi negara C untuk mengobarkan api. Masih ada 2 hari. Cukup untuk menaikkan indeks kita. Oh ya, penyelidikan sebelumnya tentang orang yang menabrak orang tuamu. Dia memang bermasalah, putrinya terkena kanker. Berhutang banyak setelah menabrak orang. Langsung mengaku bersalah, hanya membayar ratusan ribu di penjara kurang dari setahun. Lalu dibebaskan. Pasti karena kekuatan uang Ye Shengkang. Karena dia bisa membayar orang untuk membuat kesaksian palsu. Kita juga bisa membayar orang untuk memberikan kesaksian. Tenang, aku juga sedang menyelidiki rumah sakit. Tunggu waktu yang tepat. Untuk memberikan pukulan mematikan. Tuan Xiao, Dewi Saham. Terima kasih atas peringatan Dewi Saham sebelumnya, yang menghindarkanku dari kerugian besar. Benar-benar hebat, siapa sangka. Perang akan benar-benar pecah. Itu biasa saja. Si rubah Wall Street itu juga bisa memprediksinya. Benar, dia bisa memprediksi. Karena urea adalah bahan baku penting untuk membuat peluru. Sangat tajam, bahkan para pejabat negara. Tidak tahu perang akan benar-benar pecah. Soal perang. Aku seorang wanita tidak mengerti, tapi situasi sudah lama direncanakan. Negara C juga selalu membutuhkan perang negara lain untuk mengisap darah. Jadi perang ini mau tidak mau harus terjadi. Negara besar sekarang yang berani terang-terangan menantang. Mereka tidak akan benar-benar berperang, sedangkan yang diam-diam bersiap-siap mereka yang akan benar-benar menyerang. Raja Saham memang Raja Saham. Rapat saham palsu minggu lalu telah menimbulkan kegemparan besar. Minggu ini banyak teman datang dari luar kota. Hahaha, semua menantikan hasil pertarungan minggu lalu. Indeks penutupan Nasdaq minggu lalu. Pastinya sudah diperhatikan semua, silakan lihat layar besar. Terpengaruh perang minggu ini turun dulu baru naik. Ditutup di 11.348 poin. Silahkan saksikan segel masih utuh, cepat buka dan lihat. Prediksi 2 Raja Saham ini. Menurut saya keduanya sudah yakin. Prediksinya pasti cukup akurat. Ini prediksi Tuan Xiaong. 11.400 poin. Hanya selisih 52 poin dari penutupan sebenarnya. Kalau saya tahu konflik akan pecah, sudah menebak lebih rendah, tidak menyangka. Raja Saham sudah tahu sangat akurat. 11.320 poin. Jarak dari prediksi sebenarnya hanya selisih 28 poin. Bagaimana? Pantas tidak pantas mendapat julukan rubah Wall Street. Benar-benar jangan menilai dari penampilan. Saya minta maaf karena pernah meremehkan. Keduanya adalah Raja Saham. Mari kita mulai pertarungan edisi ini. Kita sudah tidak sabar menunggu. Tamu nomor 46. Itu saya, maka saya akan mewakili para investor. Memberikan soal yang lebih langsung. Silakan 2 Raja Saham pilih satu saham. Menunggu sampai penutupan Jumat depan. Lihat saham mana yang naik lebih tinggi. Kami setuju. Bahkan lebih akurat sedikit dari prediksi Xiaong. Apakah keberuntungan atau logika prediksi mereka berdua?
Sama siapa yang lebih dekat? Memang ada unsur keberuntungan ya. Pesankan tiket pesawat saya untuk minggu depan rapat saham palsu edisi berikutnya. Saya akan datang sendiri. Selamat datang Raja Saham Tuan Xiaong si kelinci merah. Selamat datang Raja Saham. Mari kita saksikan segel lilin masih utuh. Pertama-tama mari kita lihat pilihan saham Tuan Xiaong. Ternyata adalah saham Eropa. Seingat saya itu adalah saham konsep emas. Minggu ini Daibuketi, 1,737 euro, ditutup di 3.339 euro. Kenaikan 93%. Wah, kalau ikut Tuan Kelinci Merah. Beli saham ya bukankah dalam seminggu? Aset bisa berlipat ganda, sungguh hebat Tuan Kelinci Merah. Matanya sangat jeli saham emas ini. Benar-benar seperti satu titik merah di tengah lautan hijau pasar saham Eropa. Tapi sulit untuk melampaui saham ajaib ini ya selanjutnya. Mari kita lihat. Adalah saham yang belum pernah kita dengar, saya sudah menemukannya. Pasti kalian semua dari ponsel atau situs web juga sudah mendengar kabarnya. Minggu ini Daibuketi, 8,613 rupiah, ditutup di 17.664 rupiah. Kenaikan 105%. Wah. Benar-benar orang yang luar biasa. Ini adalah pertarungan puncak antara dewa saham. Menarik. Sangat menarik. Dewa saham generasi baru. Semua orang bisa menebak bahwa baja dan emas sedang naik, tapi siapa yang menyangka kenaikan yang paling gila ternyata berasal dari saham energi Asia Selatan. Benar-benar kapan giliran. Negara C pasti akan terlibat. Begitu Eropa. Harga energi pasti akan melonjak. Pasti akan banyak. Pada awal perang akan banyak menyewa kapal energi Eropa, jadi saya bisa menebak, dia pasti akan meraup untung besar. Pak Ye, waktunya bayar gaji saya. Itu semua salah paham. Yesian sudah saya tegur. Kamu kembali bekerja dengan tenang saja. Kalau kamu tahu bagaimana Yesian menghina saya, tidak akan berkata dengan enteng apalagi. Sekarang kamu punya dewa saham baru yang bekerja untukmu kan? Xiaong, kamu benar-benar sudah memutuskan untuk pergi. Tentu saja. Baiklah, sebelum pasar dibuka minggu depan, belikan saya 2 saham terakhir. Jika dalam seminggu bisa naik 20%, saya akan membayar sisa imbalan Anda. Tidak masalah, mari kita akhiri dengan baik. Saya akan membantu Anda menghasilkan 50 juta terakhir. Nona Jiang, anak saya bodoh. Semoga Anda bisa membimbingnya dengan baik di masa depan. Saya yakin pada Anda. Tentu saja. Apa yang Anda inginkan? Silakan ajukan syarat apapun yang Anda inginkan. Tidak ada yang lain, tapi saya dengar ada orang yang gajinya 1 miliar setahun, saya juga ingin. Untuk ayah jangan sampai lebih sedikit darinya. Menurut saya 2 miliar pun tidak banyak, baiklah. Tapi saya punya satu pertanyaan. Silakan beri perintah, Pak. Sebelum pasar dibuka minggu depan, belikan saya 2 saham lagi. Jika dalam seminggu naik 20 poin, saya akan memberi Anda 2 miliar. Kalau tidak 1 miliar saja. Jangan menyesal nanti, Pak. 2 miliar ini saya pasti dapatkan. Ye Shengtang licik pasti akan memerah saya. Nilai guna terakhir Anda tidak punya alasan untuk menipunya. Dari 2 grup saham yang kami rekomendasikan, ada satu yang sama. Dia pasti sangat yakin jika dia bertanya, mengapa memilih 2 saham ini, Anda bisa bilang begitu. Hei, Pak. Tapi ambil untung sebelum marah, heu. Dengan begitu Eropa tidak akan benar-benar kacau. Dan negara juga perlu memanfaatkan isu baru untuk lebih menyerap uang panas dunia. Misalnya energi baru. Jadi 2 jenis ini akan naik tajam dalam waktu dekat. Sepertinya tidak akan salah. Keduanya memilih saham ini. Mari kita jebak. Hahaha. 28.635, sepertinya dia sudah masuk. Dia masih cukup hati-hati, langkah pertama seharusnya tidak lebih dari 1 miliar. Kita ikuti 1 miliar. Ya.
Apakah ada kekuatan utama lain yang juga membeli saham ini? Jika trennya masih naik di tengah sesi, beli lagi 2 miliar. Ada yang ikut dengan jumlah besar, tidak tahu apakah itu dia. Sekarang $1.425. Kita beli 2 miliar di harga $14. Di bawah $14 ada yang jual. Kita yang ambil maksudnya. Ya biar nggak jatuh. Oke, Bisa tidur sekarang. Ye Shengtang hari ini nggak bakal ikut lagi. Sekarang $1.508. Sudah naik hampir 20%. Hahaha, gebrak lagi 2 miliar. Batalkan order kemarin. ya. Lalu setiap 1 jam ikut 500 juta. Ayah, kalau terus naik kayak gini, minggu ini bisa naik 100% tuan muda. Ada juga saham yang naik 100% dalam sehari. Dia pasti udah nggak sabar. Sisa di rekeningku cuma 12 miliar. 1 jam lagi langsung gebrak semua. Beli-beli terus dorong naik. Pasti ada pemain besar lain yang juga bullish saham ini. Memang hebat ya AI dari C Negara. Kita nggak salah taruh. Direktur utama udah nggak punya uang tunai. Jual saham lain dulu. Nggak perlu. Lihat opsi beli berapa kali lipat. 10 kali. Hehehe, ayah berapa banyak uang di sini. Uang tunai 20 miliar, opsi, lebih dari 200 miliar. Ayah di daftar Forbes Global. Nama ayah pasti ada. Xiao, dia mungkin lagi mimpi jadi orang terkaya. Dia dalam bahaya, menurutku nggak perlu kita turun tangan. Sudah ada short seller besar yang incar dia. Gimana biar lebih aman? Ye Shengtang udah bikin 2 keluarga kita menderita banget, jangan kasih dia kesempatan bangkit. Sebelum tutup hari ini jual setengah dulu. Kasih sinyal ke pasar. Jangan-jangan dia curiga kabur duluan. Tentu dia bakal bingung, gak bakal rela. Dia bakal tunggu buka besok, lihat situasi dulu. Tapi short seller besar nggak bakal kasih dia tunggu besok, aku juga nggak. Malam ini seluruh dunia keuangan bakal dipenuhi dengan prediksi bearish. Besok buka langsung jatuh. Ya, Lalu yang kita pegang, setengahnya lagi. anggap aja ikut mati bareng keluarga Ye. Jual dengan harga dasar. Ye Shengtang memang ingin jual, tapi harus dengan harga dasar. Apa maksudnya langkah terakhir ini? Kalau direktur khawatir kita jual di harga ini, jual setengah tidak bisa. Kalau kita jual dia, tidak akan punya kesempatan naik lagi. Tunggu-tunggu sampai besok buka pasar. Hari ini, kamu perhatikan arah angin Wall Street. Oke. Ye Shengtang Cheng Si Tanti, kalian diduga terlibat 5 tahun lalu ikut kami. Jangan bergerak APA pembunuhan bayaran kalian salah tangkap. Kalian ngapain berani tangkap ayahku? Tahu ayahku siapa? Tidak menangkapmu, tidak perlu sebut nama ayahmu. Bawa pergi. Ayo pergi. Ayah, anakku ayah. Saham kita jatuh ayah. Ayah, apa yang terjadi hari ini? Bukan suruhmu lihat arah Wall Street. Kita siang Wall Street malam. Bagaimana aku lihat kamu ini lucu. Dia yang ajari kamu aku. Hari ini aku tidak bisa hubungi dia. Tidak bisa hubungi dia, ayah, kenapa sekarang? Ditangkap mereka, bilang apa, rumah sakit kecelakaan apa? Kok kamu terlibat dengan hal ini? Rumah sakit kecelakaan. Semuanya terkait Xiaong. Mereka satu kelompok. Kita ditipu. Tidak, kamu ini lucu. Anak durhaka lucu. Kamu anak durhaka. Saham ini akan jatuh sampai kapan? Jatuh sampai separuh kita. Saat kita jual, Ye Shengtang tidak bisa bangkit lagi. tidak bisa, dia di puncak $16. 10 kali opsi naik, sekarang jatuh tinggal separuh. Dia jual semua harta, tidak cukup bayar. Lihat dia bangun gedung tinggi. Lihat dia jamu tamu. Lihat gedungnya runtuh.